Til, gue besok berangkat nih. Wah, berangkat lagi. Iya. Lagi semangat Bung ya kayaknya. Iya, gue memang lagi pengen dampingin aja nih 17 away. Wis. Gue pengen banget gitu. 17 away, gue besok berangkat katanya sih insya Allah amin 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 Doni mau jemput. Waduh, abis itu langsung. Doni Kemayoran gitu. Gue berdua nih sama ada karyawan Persija juga, Mas Beki. Pengen makan kepiting gue. Mantap ya Bung Son. Iya. Ya tahu gue mau nanya sama lo nih, kalau kemarin kita kalah lawan Borneo peluangnya gimana nih gitu? Kalau gue sih Bung, lawan Borneo kan ini tim nih memang sekarang ini jujur kita lagi Paling atas lagi dia. paling atas. Terus belum ada, setahu gue kalau tim yang 5 kali berturut-turut menang. Belum ada ya? Gue lihat ini deh. Dia udah 5 kali ya? Dia 5 kali menang. 15. Awal musim ya. Oh. Kayaknya belum ada tim yang menang 5 kali berturut-turut awal musim. Ya gue nggak tahu ya. Mungkin ada kali dulu tapi yang gue tahu sih nggak ada. Iya. Dan yang bikin gue ini apa ya? Ini kan sebenarnya Borneo timnya juga udah banyak yang berubah ya. Dia cuma ngandelin 3 pemain asing apa yang dipertahanin. Peralta, Kerose sama si Christopher yang backnya tuh, yang pemain timnas Burundi kalau nggak salah. Oh. Kalau Kerose kita Peralta bagus kemarin tuh. iya, ya kalau Peralta andalan dia dah. Makanya 3 pemain asing yang nggak dibuang kan dia tuh. Nah, ditambah lagi pelatihnya kan dia baru, Bu. Lepundes. Bekas pelatih Persita, bekas pelatih Madura. Terus dia juga punya pengalaman yang oke secara pelatih ya. Dia dari Brazil juga. Kalau ditanya peluang, kita sejarahnya 5 kali berturut-turut main di sana ya. Di away di sana kita nggak pernah menang, Bu. Seri aja nggak pernah. Di kandang kita juga kita nggak pernah menang kayaknya Di deh. kandang kita dua partai ini nggak pernah menang juga, seri-seri juga. Terakhir di Bogor kita diusir Bogor, 1-1. Iya. Jadi memang Borneo ini jadi soal tim yang paling menyulitkan buat Persija. Nggak tahu kenapa dari terakhir kita menang waktu itu, gue lupa apa Piala Presiden apa, tapi itu di kandang dia kita menang 4-1. Waktu zamannya ada Marco Motta. Di kandang dia. Ya. Tapi Oh, zaman Thomas dulu ya. iya, yang dia nurunin tim kedua, tapi besoknya pas ganti inti dia menang. Oh. Gue lupa itu, tapi sejarahnya memang begitu, Bu. Maksudnya kita nih memang lawan dia susah. Cuman kalau ditanya peluang ada. Bahkan gue bisa bilang sekarang gue lebih pede kalau dibandingkan lawan PSM, Bu. Dibandingkan lawan PSM, gue lebih pede, bukan lebih pede ya. Kalau pede boleh dong. Kenapa? Pertama sama-sama pelatih Brazil. Kedua, Borneo ini bukan tim yang mengandalkan middle block langsung transisi menyerang cepat, enggak. Dia Siapa? megang possession football, ball possession. Jadi menurut gue lebih sama kayak Dewa. Jadi gue kok kayaknya kerasa kalau Persija lawan tim yang secara Ball position bagus juga, kayak Dewa gitu ya. lebih berpeluang, Bung. Oh iya. Kita seri sama Malut mengandalkan Serangan balik. serang balik cepat. Seri sama Bali juga begitu. Mau serang balik. Bumpuk, serang balik gol. Kalau lawan PSM Lawan juga PSM gitu. pun begitu. PSM tuh pinter karena menurut gua dari awal bilang kan, PSM ya PSM. Ketika dia udah tahu secara materi dia kalah, dia numpuk tuh. Dia matiin Alano, dia matiin si Maxwell, kebentur mulu. Alano sama siapa dibikin susah tuh masuk ke tengah. Ya kalau Borneo gue lebih pedenya karena dia pasti main terbuka, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena di situ dia pasti dia pakai formasi 4-3-3. Dia pasti tuh backnya Christopher sama si Komang. Siapa? Komang bekas pemain U23 juga waktu itu juara SEA Games bareng sama Rizky Ridho tuh. Iya. Sebelah kanannya Fajar Faturrahman. Iya, ikut cepet tuh. Ya, belah kirinya dia si pemain baru namanya Kos apa gitu. Asing. Dia bek kiri asing tuh. Nah, tengahnya dia ngandelin si Ripaldo Pakpahan sama si Kerose. Buat Jepang tuh bagus tuh. Nah, tengahnya sama satu lagi si Villa, pemain asing dari Kolombia. Nah, kanannya dia pakai Peralta, kirinya seringnya dia pakai Siren. Nah, itu Siren tuh sering merepotkan Persija tuh. Nah, itu gua kemarin nonton waktu Borneo lawan Persis Solo. Ya, dia. Persis Solo sebenarnya udah oke banget nih bertahan
sampai nggak kebobolan. Gila lo menit 93. Itu Peralta ya. Iya, menit 93. Bener-bener kita- bukan menit terakhir, detik terakhir. Karena habis itu terus peluit panjang gitu. Berarti kan dia sampai menit-menit terakhir daya juangnya menurut gua luar biasa. Oh iya, mereka terus determinasinya tinggi, Bu. Dan emang kita harus akuin untuk lawan Borneo cara main hampir sama dengan Persija yang sekarang ya. Gue masih ada peluang karena contohnya lawan Dewa sama lawan lawan Dewa lah ya. Lawan kita, Dewa. kita masih bisa tuh nyuri-nyuri bisa. Iya, Gitu. lawan Arema juga. Lawan Arema. Waktu launching. Jadi kalau gue sih ngelihat ada faktor mudah-mudahan sih apakah dia sejarahnya terus sampai 6 kali pertandingan menang atau kita gagalin kan gitu ya. Kalau Gue sih berharap gini, kemarin itu kan boleh bilang pecah telur ya. Kita nggak pernah kalah jadi kalah, PSM nggak pernah menang jadi menang. Gue berharap ini juga ada pecah telur lagi. Gue berharap gitu. Satu lagi. Trennya Borneo kan memang awal-awal selalu kencang. Walaupun belum pernah yang lo bilang itu belum pernah 5 kali menang ya. Tapi biasanya di ujung-ujungnya enggak. Kehabisan bensin orang bilang begitu. Dulu gue suka banget ngelihat Borneo sama Barito. Dua-duanya main bagus, tapi tengah jalan ketati. Bahkan Barito keteter banget. Borneo aja masih bisa 4 besar waktu itu. Tapi gini, kalau gue juga bingung sampai sekarang. Ini yang jadi PR-nya Borneo ya. Ini tim memang harusnya udah targetnya harus juara ya. Cuman ketika dia udah lumayan sering lah, Bung. Ketika putaran pertama tinggi, putaran kedua selalu dia ada kehabisan rem gitu, kehabisan tenaga. Padahal dari segi finansial mereka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya kan kita nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar dia ada masalah. Bahkan dia mungkin salah satu sekarang nih yang pemain asingnya nggak komplit, Bu. Maksudnya nggak komplit nggak sampai 11. Kendalanya itu ya. Ya, tapi itu dia. Mereka berpikir bahwa ya mungkin kesukaan pelatih mau isi gitu kan, karena nggak mau ada yang cadangan 2 di luar lapangan mungkin. Tapi ya tadi dibilang bahwa Borneo mereka harus juga kalau targetnya juara mereka harus ya bisa terus konsisten, karena kan yang ditunggu nih lo off-nya di mana nih kan sebenarnya gitu. Tim semua nunggu off, lo pasti ada off-nya kan ada, Bu. Ada off-nya tuh pasti ada tim. Ya, gue sih nggak pernah dengar. Seperti Mauricio bilang, saya tidak pernah berpikir kita jadi juara tanpa pernah kalah. Itu Mauricio betul. bilang gitu kan. Iya, karena kan ya nggak ada di Indonesia yang juara nggak pernah kalah kan bisa. Ya, cuma Arsenal aja. Tapi emang bener, Bung, sangat sulit, Bung. Nah makanya gue pikir kita nunggu off-nya Borneo aja, apalagi dengan sama-sama nanti main terbuka nih. Kita lihat kualitas Persija di sana gitu. Kalau ditanya pernah menang, kita pernah menang di sana, tapi udah lama banget. Nah, kita kan awal-awal kenceng nih, kira orang dibikin kagum, bahkan beberapa teman gue bilang, gila lo kan, tim lo mainnya gila banget ini, ngeliatnya ngeri gitu. Tapi makin lama kan dibilang grafik menurun juga belum bisa dinilai seperti itu ya. Tapi gue ngerinya pola kita udah mulai diketahuin, dibaca gitu. Jadi menurut lo dengan adanya sembuhnya Gustavo, apakah ini bisa menambah variasi serangan kita apa gimana? Ya pilihan tuh. Kalau ada Gustavo. Kemarin belum optimal ya dia. Ya cedera lumayan lama dia. Kan orang kalau habis cedera biasanya dia nunggu sentuhan tuh. Harusnya memang dia dikasih uji coba, misalnya dia internal lawan tim EPA, EP20 itu dia udah mulai main. Jadi sentuhan-sentuhan untuk megang bola, di pressing lawan itu kan dia belum dapat tuh. Dengan ya mudah-mudahan sih dia cepet sembuh, cepet bangkit lagi. Karena kan biasanya kalau pemain tuh ada udah sampai 80, udah sampai 90, udah sampai 100%, ada jalan itu, maksudnya kayak performanya. Feeling touch-nya Tuh dia kan dihitung sama pelatih juga gitu. Pelatih fisik tuh bisa mikir, ini udah bisa nih, ini udah bisa. Gitu. Kalau udah bisa, bola di mana itu kan bisa jadi gol tuh, kan gitu. Nah kalau kemarin lihat di lawan PSM, dia kontrol bola nggak bisa, ngejar bola nggak dapat, karena memang dia belum bisa. Mainnya juga udah tinggal berapa menit ya? Iya, dimainin makanya tinggal 10 menit atau 15 menit gitu. Tapi berapa kali kan harusnya kayak
dia passing 1-2 sama Witon dia nggak dapet gitu. Ya mudah-mudahan sih kalau memang dia udah touch-nya udah bangkit, kayaknya dia bisa lah jadi pilihan. Bisa aja nih. Kemarin kan sebenarnya yang kita khawatirin kita pengen tahu kan sebenarnya formasinya berubahnya apa? Karena gue lihat sih formasi berubah karena kebutuhan regulasi Bu, U23. Pertama, kalau waktu lawan Dewa kita taruh U23 sih Niko regulasinya. Terus lawan Bali kita Kanan ya? Niko juga. Iya Niko awal. Kemarin dipaksa Hanan. Hanif yang nggak ada. Kayak gitu-gitulah. Nah besok gue juga pengen lihat nih. Apakah dia berani cadangin Eduardo, dia masukin pemain-pemain asing itu, tapi tambah Arli kita nggak tahu. Atau Doni kita cadangin si Doni sebenarnya. Alex Cardoso. Nah makanya sebenarnya secara skema, secara materi, Persija sebenarnya nggak ada halangan tuh Bung, karena kedalaman squadnya 1-2 orang bisa gantiin. Gini, kemarin gue lihat banyak komen di Instagramnya Pak Ardi. Banyak pertanyaan ke Tubarau. Di Instagram gue juga sama. Bagus gak sih menurut lo? Gue belum kelihatan banget ya. Iya. Walaupun kemarin ada crossing bagus banget ya. Ada 2 pemain kita yang sebenarnya tinggal dorong doang tuh. Gawang udah kosong tapi nggak dicolok. Gitu. Nah kalau gue ditanya, bagus lu maunya gimana? Maksudnya gini, kalau orang nanya, dia bagus kan? Bagus lu menurut lu kayak gimana nih? Gitu. Karena kan kalau dalam sisi pelatih, pertama dia berapa kali menang duel, berapa kali nyiptain peluang, berapa kali dia progresif serangan, dia menciptakan serangan. Kalau lawan kita contoh lawan dia main lawan Dewa, dia berapa kali pertama kali mulai dia dapat untuk asis. Lawan Bali dia nyiptain gol. Lawan gini kalau kata bagus lu yang mana nih? Bagus lu nih anak berskill, gocek-gocek ria gitu. Kalau dibilang bagus itu, ya mungkin dia enggak. Dia tidak seperti Alano. Ya bukan. Bukan tipenya kayak gitu. Tipenya kan harus kita play. Sama kayak orang bilang Franka nggak bisa pegang bola, gocek-gocek. Franka bukan tipe itu. Gue pernah bilang kalau tahu kan Oliver Markor. Oliver Markor juga bukan orang yang bisa jadi sebagai playmaker. Dia cuma bisa tahu ada di depan. Dan dia kayak yang gue pernah ngomong sama gue kalau nggak salah. Dia tuh kayak puzzle. Dia tuh kalau pelengkap puzzle terakhir. Dan itu dia butuh itu. Nah, Gus Prapro Franka itu berapa kali peluang, tahu ada dia syuting, tahu ada dia passing ke Rido yang gol pertama. Itu kan dia. Maksudnya berarti bagus lu mana nih? Bagusnya dalam versi apa? Berarti lu berharap lawan Borneo Franka dikasih kesempatan ya? Gue juga sayang tuh Franka dibawa aja enggak kemarin gitu. Gue sebenarnya sayang. Cuman kan jadi pilihannya harus ada asing yang tertinggal tuh. Iya. Kan pilihannya Thales, Gustavo, sama Franka. Karena kalau gue lihat sih pelatih ini sangat percaya banget sama Tubarau nih, karena dia ngerasa ya kalau ditanya level, ya levelnya Tubarau kan lebih tinggi daripada si Maxwell sama si Alano yang menurut kita sekarang nih paling top lah secara tapi kan secara kebutuhan kita nggak tahu nih pelatih butuh Tubarau nih sebagai apa. Kan dia bisa juga jadi bek kanan ketika dia dibutuhkan. Kalau di bek kanan bisa alternatif berarti Arli atau si Donitri ditaruh situ ya, sayap situ ya. Makanya kita lihat nih si pelatih ini udah kan makanya dia juga statementnya gini. Orang teriak Arli. Tapi lu jamin Arli juga bisa jadi solusi? Kan enggak juga gitu. Gitu loh Bung, maksudnya bukan Arli nggak bagus, tapi kan lu jangan nyalahin Tubarau juga gitu. Kalau gue lebih condongnya gini, kita lihat aja besok nih strategi dia sesuai dengan tim lawan ya. Gua rasa dia udah ada analisisnya juga. Arli bagus Bu memang, tapi ketika waktu lawan Solo berapa kali di pressing kan juga dia nyender gitu. Karena memang masih muda, memang dia butuh percayaan. Dia juga berharap dia main terus nih. Tapi ya balik lagi, ini udah mulai kompetisi nih. Awal-awal musim harus ngejar poin. Kita lawan PSM, terus kita lawan Borneo, habis itu kita lawan Persebaya. Itu pengaruh nggak menurut lo? Uwe terus tuh, habis itu Madura ya, apa ya? Lupa, Madura ya? Madura. Kan Bayangkara ditunda tuh. Ya semua Bayangkara itu. Timnas. Iya kalau gue sih jujur pengaruh Bung, ya elah.
kita main away itu kan ibaratnya gini ya, ibaratnya tabungan poin sebenarnya buat tuan rumah kan. Tapi yang kita lawan juga Madura, Persebaya kan tim-tim yang memang mau juara nih sebenarnya. Iya. Sorry, Borneo sama Persebaya. Kalau Madura kemarin terakhir gue nonton lawan Biak, ya menurun Bung, kualitas Madura yang kita kenal dulu zamannya itu. Tapi kita nggak tahu, kadang-kadang kalau udah main di kandang kan beda. Indonesia tuh masih ada tuh Bung, kalau tim kecil main di kandang,